Shalom semuanya, saya Gabriela Kasih Prana Putri dengan NIM 2204926 akan menjelaskan dan mereview materi yang telah saya terima. Semoga teman-teman semua, juga Bapak Suka selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan dapat mengerti juga apa yang saya reviewkan dan apa yang saya jelaskan melalui video ini. Selamat menyaksikan. Materi pertama adalah lanjutan dari materi sebelumnya mengenai purpose driven life. Baik. Hidup adalah sebuah penugasan sementara. Di mata Tuhan, pahlawan iman terhebat bukan mereka yang mencapai kelimpahan, keberhasilan, dan kuasa dalam hidup ini, tapi mereka yang memperlakukan hidup sebagai penugasan sementara dan melayani dengan setia, berharap pada upah yang dijanjikan di surga. Waktu di bumi bukanlah cerita lengkap tentang hidup kita. Kita harus menunggu sampai mencapai surga untuk keseluruhan babnya. Maka dari itu diperlukan iman untuk hidup di bumi sebagai perantau. Ketika hidup kita menjadi berat, kita akan dilanda oleh keraguan. Kita akan berpikir apakah hidup bagi Kristus sungguh sebanding dengan usaha kita. Namun ingatlah bahwa kita belum sampai di rumah. Saat kematian, kita tidak akan meninggalkan rumah, tapi kita akan kembali ke rumah. Dalam Yakobus 4 ayat 4 memiliki arti bahwa ketika kita mengutamakan yang tidak kekal, maka akan ada perbedaan dengan Allah atau permusuhan dengan Allah. Maka dari itu dengan waktu yang sementara ini, kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin agar dan jangan sampai kita mengutamakan hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak kekal, agar hubungan kita dengan Tuhan pun tetap terjaga dan tidak terjadi permusuhan antara kita dengan Allah. Kemudian, alasan dibalik segala sesuatu. Yesus menghormati Tuhan dengan memenuhi maksud tujuannya di bumi. Kita menghormati Tuhan dengan cara yang sama. Ketika apapun dalam ciptaan memenuhi maksud dan tujuannya, itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk memuliakan Tuhan, namun saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu menyembah Dia. Menyembah Dia bisa kita lakukan dengan hal sederhana seperti menyanyikan puji-pujian, berdoa, dan masih banyak lagi. Kemudian beribadah kepadanya, itu juga termasuk dalam menyembah Dia. Yang kemudian ada juga mengasihi sesama. Dalam Matius 22 ayat 37-40 berisi mengenai hukum kasih. Itu adalah hukum yang terutama, dan mengasihi sesama itu adalah hukum kasih yang kedua. Dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Jadi selain kita perlu mengasihi sesama, kita juga perlu untuk mengasihi Tuhan kita. Kemudian mau melayani. Ketika kita mengasihi, maka kita pun akan melakukan segala hal untuk orang yang kita kasihi. Nah, melakukan segala hal itu artinya kita mau melayani. Dan ketika melayani artinya kita loyal, kita memberikan apapun yang kita punya untuk melayani orang yang kita kasihi. Nah, dalam melayani itu memang ada beberapa hal yang perlu kita korbankan seperti waktu dan material dan masih banyak lagi. Namun ketika kita mengasihi, kita tidak akan peduli mengenai apa yang akan kita korbankan, karena pada dasarnya kita melayani dengan kasih. Jadi kita akan memberikan semuanya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dan dengan semaksimal mungkin. Kemudian ada juga memberitakan Injil atau memberitakan tentang Dia, menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Nah, di sini memberitakan Injil tidak harus dengan cara kita
berkhotbah atau melakukan penginjilan ke daerah-daerah yang sulit terjangkau atau ke manapun, tidak harus dengan memberitakan Injil, namun kita juga dapat melakukan dengan bercerita tentang Tuhan kepada orang lain. Contoh simpelnya adalah dengan kita melakukan kesaksian-kesaksian mengenai apa yang telah kita terima, apa yang telah Tuhan lakukan atas kita selama kita menjalani kehidupan. Itu adalah contoh kecil atau contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk dapat bercerita mengenai Tuhan atau memberitakan Injil. Kita dapat melakukan ini tidak hanya di rumah atau mungkin di gereja yang berisi orang-orang yang sama-sama percaya, namun kita juga dapat melakukan di luar, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat yang isinya tidak hanya orang-orang yang percaya, namun ada orang-orang dari kepercayaan lain yang beragama Islam atau mungkin Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kemudian yang perlu kita lakukan yang paling utama adalah percaya Tuhan mengasihimu, percaya bahwa Tuhan mengasihi, menciptakan dengan maksud dan tujuannya. Percaya bahwa kita diciptakan bukan hanya kebetulan, dan percaya bahwa kita diciptakan untuk kekal. Percaya bahwa Tuhan telah memilih kita untuk memiliki hubungan dengan Yesus yang mati di atas kayu salib, dan percaya bahwa tak peduli apa yang telah kamu lakukan, Tuhan akan terus dan akan mengampuni kita. Dan yang kedua untuk dapat melakukan itu adalah kita perlu menerima Dia, menerima Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus, menerima pengampunannya atas dosa-dosa kita, menerima Roh-Nya yang memberi kita kuasa untuk dapat memenuhi maksud dan tujuan hidup kita. Dan untuk apa kita hidup? Tuhan mengundang kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kehidupan sebenarnya dimulai dengan memberi diri kepada Tuhan untuk Ia pakai. Dan percaya pada Tuhan dan menerima Tuhan. Maka tujuan utama kita sebenarnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Namun, bagaimana sih caranya? Pertama, sebenarnya menyenangkan ketika kita memuliakan Tuhan, itu artinya kita juga telah menyenangkan hati Tuhan. Tadi pada penjelasan sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk memuliakan Tuhan, dan sebenarnya cara untuk menyenangkan hati Tuhan juga tidak terlalu beda dengan itu. Yang pertama adalah mengasihi Dia, yang kedua percaya penuh kepadanya, yang ketiga memakai kemampuan kita semaksimal mungkin. Seperti yang kita tahu, Tuhan menciptakan kita dengan berbagai talenta, kemampuan, kelebihan yang kita miliki, dan kita harus menggunakannya sebaik mungkin. Kemudian menjadi sahabatnya, artinya sahabat itu perlu komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus supaya kita bisa menjadi dekat dan menjadi sahabatnya. Untuk itu kita perlu sering berkomunikasi melalui doa. Kita dapat berkomunikasi melalui doa. Doa tidak selalu isinya tentang meminta, tapi kita juga bisa seperti orang yang sedang mengobrol, seperti curhat dengan Tuhan apa yang kita alami dan segala macamnya. Karena menjadi sahabat itu artinya kita tidak hanya meminta bantuan kepada sahabat, namun kita juga menceritakan hal-hal mengenai diri kita kepada sahabat kita tersebut. Kemudian taat kepadanya, memuji dan bersyukur kepadanya, jujur, menghargai apa yang Tuhan hargai. Kemudian penyembahan yang menyenangkan Tuhan adalah penyembahan yang tepat, autentik, segenap akal budi dan praktis. Ketika kita ada pada titik kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh dengan kita, sampaikanlah apa yang kita rasakan dengan berdoa. Kemudian pusatkan perhatian kita kepada Tuhan
Kita prioritaskan Tuhan dalam hari-hari kita. Kita bangun dini hari sebelum matahari terbit untuk bersaat teduh, renungan segala dan hal-hal lainnya untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan sebelum kita mengawali aktivitas kita. Kemudian percaya bahwa Ia akan menepati janjinya. Dan yang terakhir, ingat bahwa kasih Tuhan akan terus dicurahkan kepada kita. Kemudian kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan. Nah, ketika kita menaruh iman kita dalam Kristus, Tuhan menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Orang percaya lainnya pun akan menjadi saudara-saudara kita, baik yang di gereja maupun di lingkungan yang lainnya, dan gereja akan menjadi keluarga rohani kita. Baptisan menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga Tuhan. Kasih harus menjadi prioritas kita, tujuan utama dan ambisi terbesar. Kasih bukan satu bagian dalam hidup, tapi ia adalah bagian terpenting. Nah, apa sih manfaat yang bisa kita terima ketika kita menjadi anggota keluarga Tuhan Allah? Dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya ketika kita menjadi anggota keluarga Tuhan, apa yang kita perlukan akan Tuhan penuhi, namun perlu di garis bawahi bahwa apa yang kita perlukan bukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, kita akan mendapatkan warisan yang berharga. Apakah itu? Yang pertama adalah kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya, diubahkan menjadi seperti Yesus, bebas dari segala sakit, kematian, serta penderitaan, dan diberi upah dan ditugaskan dalam pelayanan. Hidup adalah tentang kasih. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Nah, pelajaran yang paling penting di dunia ini adalah bagaimana cara kita mengasihi, baik mengasihi Tuhan kita dan mengasihi sesama kita. Nah, kasih adalah fondasi tiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa prioritas kita itu adalah kasih sendiri. Hidup tanpa kasih itu tidak berharga. Bisa kita lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kemudian kasih akan kekal selamanya. Ada dalam 1 Korintus 13 ayat 43, ayat 1, saya ulangi lagi. 1 Korintus 13 ayat 13. Dan kita akan dievaluasi berdasarkan kasih yang kita ungkapkan, ya. Nah, ekspresi kasih terbaik adalah waktu. Karena waktu adalah milik kita yang terbatas. Tadi setelah disampaikan bahwa kita akan menerima penugasan sementara, artinya akan ada limit dalam hidup kita, artinya ada waktu, dan waktu memang terbatas. Untuk itu, maka kasih yang terbaik adalah waktu. Hubungan berharga untuk dipulihkan. Karena hidup adalah tentang belajar mengasihi, menghargai hubungan sesuai yang Tuhan kehendaki. Nah, lalu bagaimana ketika hubungan kita ini sudah rusak? Bagaimana sih cara kita untuk memulihkan hubungannya? Pertama, bicara kepada Tuhan. Kedua, selalu berinisiatif. Kita yang memulai, bukan orang lain yang memulai. Kemudian, cari masalahnya dan serang masalahnya, bukan orangnya. Jangan sampai kita menyalahkan orangnya yang melakukan kesalahan, namun masalahnya. Kita perlu memperbaiki agar masalah tersebut tidak kita ulangi kembali. Kemudian simpati terhadap perasaan mereka, akui bagian kita dalam masalah tersebut. Kemudian kita juga perlu bekerja sama dengan orang tersebut dan rekonsiliasi.
Itu adalah materi pertama, dan materi kedua mengenai image of God, Imago Dei. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengannya. Ini bisa kita lihat dalam Kejadian mengenai penciptaan manusia. Kemudian jika kita diciptakan segambar dengan Tuhan, maka kita pun memiliki 3 kepribadian, sama seperti Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengannya. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengannya? Yang pertama, kita perlu berpikir matang-matang apa yang akan kita lakukan. Kemudian komunikasikan dengan Tuhan agar apa yang kita lakukan semuanya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian kita perlu menciptakan, membuat karya, dan masih banyak lagi. Kemudian menikmati atau mengapresiasi keindahan ciptaan Tuhan. Menikmati dan apresiasi ini tidak hanya dengan kita menyaksikan, tapi kita juga dapat lakukan dengan memelihara apa yang telah Tuhan ciptakan. Kemudian kita mengevaluasi apa yang telah kita lakukan tadi, yang salah kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan, kemudian bergerak dengan Roh Allah. Tadi artinya kita perlu berkomunikasi, meminta tuntunan Tuhan agar apa yang kita lakukan semuanya dengan tuntunan Roh Allah. Dan yang utama adalah mengasihi. Nah, tujuan manusia adalah untuk menguasai bumi dan melaksanakan tugas yang Tuhan beri. Nah, apa sih tugas yang Tuhan beri? Pertama adalah belajar. Sebelum kita melakukan sesuatu apapun, kita perlu belajar terlebih dahulu agar ketika kita melaksanakannya atau prakteknya, kita mampu melakukannya dengan baik, dengan sesuai. Kemudian mengelola apa yang telah Tuhan ciptakan. Dan yang terakhir, memperbanyak jumlah. Kita bisa lihat di dalam Kejadian juga ada beranak cuculah dan bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas segala ciptaannya. Jadi kita berkuasa dan memperbanyak jumlah keturunan kita. Kemudian ada mengenai ciri khas manusia yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Pertama, manusia itu memiliki kecerdasan. Manusia berbahasa untuk dapat berkomunikasi. Kemudian manusia memiliki kreativitas. Manusia bermoral, dan manusia pun memiliki emosi dan perasaan. Itu adalah materi kedua. Selanjutnya adalah materi ketiga mengenai karakter Kristiani. Karakter kita dipengaruhi oleh berbagai hal. Ada 5 yang dapat mempengaruhi karakter kita. Yang pertama dari keluarga. Bagaimana kita dididik oleh keluarga kita, oleh orang tua kita, dan kemudian teman-teman kita, di mana siapa teman terdekat kita, dia dapat mempengaruhi tindakan kita, karakter kita, perilaku kita. Kemudian masyarakat, kemudian jemaat, dan yang paling utama yang dapat mempengaruhi adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang telah menciptakan kita. Karakter adalah sifat dan kecenderungan atau perilaku milik personal, melekat, dan adalah keadaan sesungguhnya dari individu tersebut. Siapapun dapat menilai kita, namun Tuhan adalah satu-satunya yang paling kenal kita, karena Ia yang bersama kita selama 24 jam. Artinya, dari kita lahir sampai saat ini, Tuhan terus ada bersama kita. Maka dari itu, Tuhanlah satu-satunya yang paling kenal kita. Dibandingkan orang-orang di sekitar kita yang mungkin hanya orang tua yang mungkin bekerja, artinya tidak menemani kita full. Teman-teman yang bisa bertemu hanya di lingkungan tertentu. Orang tua, guru, dan lain sebagainya. Itu juga hanya bisa hanya menemani kita tidak 24 jam, jadi mereka belum tentu dan belum bisa mengenal kita dengan seluruhnya. Nah,
yang siap memimpin akan digunakannya sampai akhir. Tuhan juga melihat isi hati kita. Nah, pembentukan karakter ini ada internal, itu berdasarkan cara pandang dan tujuan hidup kita. Kemudian eksternal, yaitu dari orang lain, orang luar, keluarga, lingkungan, bahkan idola kita. Ketika kita mengidolakan orang yang melakukan hal yang buruk, maka itu juga dapat mempengaruhi karakter kita. Kemudian, karakter yang mesti terlihat adalah rendah hati dan memiliki integritas. Bagaimana cara untuk kita dapat membangun karakter Kristiani? Ada berbagai cara. Yang pertama, dengan kita berani. Ketika kita berani, kita yang tadinya kita jauh tidak memenuhi karakter Kristiani, kita berani untuk berubah dan mau melakukannya. Untuk itu kita perlu berani terlebih dahulu agar kita mau melakukan segala perubahan. Kemudian berserah kepada Tuhan. Dengan kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kelancaran dalam kita membangun karakter Kristiani. Kemudian memaksimalkan potensi kita. Tuhan memberikan kita talenta, potensi, kita harus bisa memaksimalkan, menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kemudian memperkaya hubungan. Memperkaya hubungan ini dengan Tuhan dan dengan sesama. Kemudian menerapkan yang diyakini. Kita harus melakukan apa yang kita yakini dengan semaksimal mungkin dan menolong orang lain. Menolong orang lain adalah tindakan yang baik dan menolong dapat mempengaruhi karakter Kristiani kita. Dengan menolong kita dapat bersimpati, artinya kita meningkatkan dan dapat membangun karakter Kristiani dalam diri kita. Kemudian kita juga perlu bertumbuh di dalam rohani, yaitu dengan membaca firman Tuhan. Kemudian berdoa, memuliakan namanya. Kemudian kita juga perlu bersekutu dengan orang-orang untuk bisa sharing dan kita akan dapat bertumbuh secara rohani. Itu adalah materi kelima mengenai visi hidup. Seperti yang dibahas sebelumnya, tujuan hidup manusia adalah untuk menyenangkan hati Allah. Kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita diciptakan untuk menyerupai Kristus dalam hal karakter. Dan kita didesain untuk melayani Allah. Nah, kita dibuat untuk sebuah misi. Nah, ada beberapa hal penting yang kita perlukan dalam membuat visi dan misi. Pertama adalah passion. Dalam Kolose 1 ayat 16 yang berisi, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi passion yang kita miliki semuanya adalah Tuhan yang ciptakan. Tuhan telah merencanakan semuanya dan haruslah kita melakukannya untuk Dia, hanya untuk kemuliaannya. Kemudian bisa kita lihat juga pesan Allah atau amanat agung Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadaku, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian ada juga dalam 1 Korintus 3 ayat 4-6, ada juga dalam 1 Korintus 3 ayat 8 dan Wahyu 11 ayat 8. Nah, untuk menentukan visi hidup ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu pertama berdoa, meminta petunjuk Tuhan agar kita diberikan pencerahan, agar kita dapat mengetahui apa visi hidup kita. Kemudian ketahui minat atau passion kita dengan mencoba hal-hal baru. Kemudian
cari apakah hal itu adalah sesuatu yang kita senangi, kita nikmati, dan kita bisa lakukan. Kemudian talenta kita, kemudian pendapat orang lain. Kita juga perlu menanyakan pendapat orang lain mengenai visi misi kita. Kita perlu berkonsultasi apakah visi misi kita ini sudah merupakan hal yang baik atau mungkin kurang tepat, atau mungkin masih perlu pertimbangan lainnya. Dan yang terakhir adalah damai. Kita dalam menentukan visi misi jangan sampai ada rasa yang kurang puas atau mungkin tidak ada kedamaian, ketenangan dalam hati kita, karena itu dapat membuat kita menjadi ragu, dan akhirnya adalah kita tidak dapat melakukan visi kita tersebut. Nah, visi berperan aktif memberitakan Injil dan melipat gandakan murid melalui pendidikan dan teologi secara holistik. Adapun komitmen, di dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam melakukan visi kita perlu komitmen. Komitmen ini yang menjadi penentu kita, apakah kita bisa sungguh-sungguh melakukan visi kita, apakah kita bisa melakukannya dengan konsisten. Karena jika kita tidak berkomitmen, kita tidak akan rajin dalam melakukan visi misi kita tersebut, ya. Jadi juga disampaikan di Roma 12 ayat 11, hendaklah kerajinanmu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah materi mengenai visi hidup. Dan selanjutnya adalah mengenai amanat agung. Agung terdapat dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, amanat agung ini berisi, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Yesus memberikan perintah ini kepada para rasul sesaat sebelum ia naik surga. Nah, pada dasarnya perintah ini itu menguraikan mengenai apa yang Yesus harapkan untuk kita lakukan, dan termasuk bagi orang yang mengikuti para rasul ketika Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka. Nah, perintah ini yang spesifik adalah muridkanlah. Jadi inti dari amanat agung ini adalah kita harus memuridkan. Nah, memerintahkan kita untuk memuridkan. Kita pergi ke seluruh dunia. Juga saat kita menjalani kegiatan sehari-hari, kita harus memuridkan orang. Nah, bagaimana sih cara kita untuk dapat memuridkan? Pertama, dengan membaptis dan mengajarkan mereka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, memang memuridkan ini adalah tugas yang cukup berat, karena seperti yang kita tahu, sama seperti seorang guru dan murid, memuridkan artinya ketika guru memiliki murid, perlu bekal untuk menyampaikan ilmu, untuk mengajar, itu kita perlu bekal, dan disitulah maka dari itu kita harus memiliki bekal yang matang terlebih dahulu agar kita mampu memuridkan. Nah, di sini memuridkan adalah perintah amanat agung. Ada pergi, membaptis, dan mengajar. Itu adalah 3 poin yang perlu kita lakukan. Atau bisa juga cara kita untuk melaksanakan perintah untuk memuridkan. Tadi ya, pergi,
membaptis, dan mengajar. Memang banyak yang menganggap bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8 ini adalah bagian dari amanat agung juga yang berisi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, dari ayat ini, artinya kita dimampukan untuk melaksanakan amanat agung karena adanya kuasa dari Roh Kudus yang Tuhan berikan. Nah, karena itu, setiap orang percaya harus menjadi saksi Kristus. Kita menjalankan amanat agung di tempat kita tinggal, atau mungkin di lingkungan kita sekitar, di sekolah, dimanapun kita berada, dan dimanapun Tuhan mengutus kita. Jadi kita, kemanapun Tuhan ingin kita pergi, kita harus mengikutinya, dan di sanalah kita dapat melakukan amanat agung seperti yang Tuhan kehendaki. Itu adalah materi-materi yang telah saya terima. Semoga review materi ini bisa dimengerti oleh semuanya. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.